semuanya, kembali lagi di segmen Pintar Mandarin bersama Catherine Cijan. Kalau sebelumnya aku pernah bikin video yang berjudul apa itu tes YCT, HSK, dan BCT yang aku akan sebut sebagai HSK 2.0 yang dia punya 6 level. Tapi untuk di video hari ini kita akan bahas update-annya guys, yaitu adalah HSK 3.0 yang punya 9 level. Mungkin video itu akan aku sebut sebagai video pengantar ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang bingung di video ini kalau aku ada sebut video pengantar, maka video yang aku maksud adalah video yang ini. Apa sih perbedaan HSK 2.0 yang punya 6 level dan HSK 3.0 yang punya 9 level? Maka simak videonya sampai habis untuk info selengkapnya. Nah, bagi teman-teman yang udah nonton video pengantar itu mungkin bertanya-tanya ke aku, kenapa sih HSK-nya gak langsung disebutin ada 9 level aja? Itu dikarenakan saat aku upload video itu adalah tanggal 18 Mei 2020, dan kalau misalnya untuk info dari HSK official-nya itu, kalau nggak salah di Twitter, mereka tuh infoinnya itu sekitar tanggal 21 Mei 2020, jadi selang 3 hari setelah aku upload video itu. Tapi tetap kalau misalnya teman-teman masih belum tahu definisi dari tes HSK ini atau tes YCT atau dari BCT, bisa nonton video pengantar itu ya. Jadi video ini adalah sebagai video update-annya. Oke guys, ini adalah tabel current HSK format atau HSK 2.0, HSK 2.0. Jadi untuk HSK 2.0 dia punya 6 level. Jadi untuk 6 level ini masing-masing dari level 1 dia punya 150 kosakata sampai berakhir di HSK 6 yang punya 5000 kosakata. Untuk HSK format ini dipakai dari kurun waktu 2009 sampai 2020 ini. Dan dia punya 3 bagian pengerjaan. Pertama ada listening, ada reading, dan ada writing. Untuk HSK 1 sampai 6 dia punya 2 bagian listening dan reading, dan untuk yang writing sendiri HSK 1 dan 2 belum dapat bagian writing, sedangkan mulai dari HSK 3 sampai 6 dia mulai dapat bagian writing. Yang perlu kita lebih perhatikan adalah yang new HSK format atau HSK 3.0. Jadi untuk HSK 3.0 ini, dia udah mulai dipecah jadi lebih banyak kolom dan baris-barisnya. Oke, jadi kita akan bahas dulu guys, yang sebelumnya di HSK 2.0, dia belum ada proficiency. Untuk di HSK 3.0, di sini dia udah mulai dibagi jadi beberapa proficiency. 3 proficiency, pertama itu ada yang beginner atau dasar, ada yang intermediate atau menengah, dan ada juga advanced atau tinggi. Dan levelnya sendiri kita bisa lihat kalau beginner itu levelnya adalah HSK 1, 2, dan 3. Untuk yang proficiency intermediate di level 4, 5, dan 6. Yang untuk di advanced itu level 7, 8, 9. Jadi perbedaannya yang tadinya 6 level sekarang jadi 9 level, dan proficiency-nya dipecah menjadi 3 proficiency. Untuk vocabulary-nya tentu juga dia bertambah guys. Jadi seperti yang kita ingat tadi, kalau HSK 1 itu dia punya 150 kosakata, sekarang HSK 3.0 dia menjadi 500 kosakata. Berarti bertambah sekitar 350 dari HSK 2.0. Seperti yang kalian bisa lihat juga ke bawahnya itu dia bertambah terus. Bahkan saat di HSK 4 aja dia bertambah sekitar 2000 kosakata. Jadi itu banyak banget guys. Jadi kita tuh mesti lebih rajin untuk mempersiapkan HSK 3.0 ini. Apalagi sekarang tuh dia udah ada level yang lebih advance, yaitu dari 7, 8, 9 yang vocabulary-nya kalian bayangin. Dan seperti yang kalian lihat di sini juga, dia udah mulai dibagi jadi beberapa bagian, dan semua dari HSK 1 sampai 9 itu dapat semua bagian ini rata. Jadi untuk bagian-bagiannya ada 5. Pertama ada dari listening, reading, writing, speaking, dan translation. Yang baru adalah speaking dan translation. Kalau misalnya ada teman-teman yang bertanya-tanya, kenapa sih dari HSK 2.0 yang punya 6 level aja harus dinaikin jadi HSK 3.0 yang sekarang ada 9 level? Berikut adalah 3 alasan yang mendasari kenapa dari HSK 2.0 dia menjadi HSK 3.0. Dan aku berharap teman-teman juga akan menyimak 3 alasan ini, karena setelah aku cari informasinya juga dan aku rangkum dalam satu video ini, agak ribet juga ya, karena untuk dia punya alasan itu dia berkaitan sama international guidelines. Jadi kalau misalnya kita menyimak, kita akan lebih mudah mengerti dibandingkan kita cuma sekedar mendengarkan. Alasan yang pertama adalah untuk mengelompokkan tingkat kesulitan agar lebih terstruktur. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya HSK 3.0 di yang tabel tadi, dia ada tulisan proficiency guys. Jadi proficiency itu untuk membagi tingkat kesulitan Mandarin menjadi 3 proficiency. Pertama dari beginner, dan intermediate, dan yang terakhir adalah advanced. Jadi ini akan memudahkan kita
kita Chinese learners kalau kita mau ngambil HSK, supaya kita bisa ngetes di mana sih kemampuan Mandarin kita, seberapa tinggi kemampuan Mandarin kita ngambil yang beginner, yang intermediate, atau yang advance. Misalnya kita mau ngambil HSK 1, berarti kemampuan Mandarin kita ada di basic atau yang beginner. Kalau misalnya kita mau ngambil HSK 5, berarti kemampuan Mandarin kita sudah ada di tingkat intermediate. Kalau misalnya kita mau ngambil HSK 9, berarti kita sudah ada di level yang advance. Alasan yang kedua adalah untuk lebih terkoneksi dengan international guidelines. Seperti yang aku sebutkan tadi, kalau misalnya HSK 3.0 dia udah punya 3 proficiency, which is kalau misalnya dari beginner, intermediate, dan advance, itu akan masuk ke dalam international guidelines, yaitu adalah CEFR dan NCTFL. Kalau misalnya teman-teman nanya, apa sih itu CEFR dan NCTFL? Karena aku pribadi saat aku mencari informasi ini, aku juga nggak ngerti tentang CEFR sama NCTFL ini. Jadi dua hal ini adalah semacam penghargaan kepada kita yang belajar bahasa asing. Misalnya kayak kita orang Indonesia, kita belajar bahasa China, seperti itu, bahasa Mandarin. Jadi untuk international guidelines ini, CEFR dan NCTFL masuk ke dalam international guidelines, seperti itu guys. Alasan yang ketiga adalah untuk merefleksikan kompetensi kita terhadap suatu bahasa. Kalau misalnya teman-teman tadi perhatikan, untuk di HSK 3.0 itu dia punya 2 bagian tambahan. Pertama dari speaking dan translation. Ini untuk lebih meyakinkan kita seberapa serius seseorang dalam mempelajari bahasanya. Misalnya, kalau kita bisa ikut bagian listening, tapi kita tidak bisa ikut bagian speaking, mungkin untuk di bagian speaking nilainya akan lebih rendah. Jadi ini kalau aku bilang ya, menurut aku pribadi itu lebih kayak balancing gitu loh guys. Jadi biar kalau misalnya kita bisa listening, kita juga harus bisa reading, bisa writing, bisa speaking, juga bisa translation. Jadi semuanya itu balance, nggak ada yang kayak ibaratnya kamu bisa reading tapi speakingnya tuh anjlok banget. Meskipun sekarang udah ada HSK 7-9, menurut aku sih ini nggak bakal terlalu ngefek ke kita Chinese learners. Karena kenapa? Bagi teman-teman yang mau ngambil HSK 7-9 itu biasanya adalah orang-orang yang mau ngambil gelar master atau PhD di China. Jadi bagi kita yang sekedar kita pengen ngetes kemampuan Mandarin kita aja sampai mana, kita cukup ngambil dari HSK 1-6 aja. Kalau misalnya teman-teman udah bisa di HSK 6, berarti udah top atau bagus banget. Tapi tetap aja ada aspek yang perlu diperhatikan oleh kita Chinese learners kalau kita mau ngambil HSK yang jalur baru ini, yaitu adalah HSK 3.0. Jadi seperti yang udah aku jelaskan juga di tabel perbandingan vocabulary atau kosakata HSK 2.0 dan HSK 3.0, peningkatan kosakata di HSK 3.0 itu jauh lebih tinggi dan benar-benar lebih banyak dari HSK 2.0. Sehingga kita harus lebih rajin untuk kita bisa ngejar HSK level yang kita mau. Dan tentu juga ada 2 bagian tambahan yang teman-teman gak boleh lupain, yaitu adalah speaking dan translation. Mungkin setelah teman-teman nonton video ini ada beberapa yang berpikiran sama kayak aku. Kenapa sih dari HSK 2.0 harus diganti ke HSK 3.0 yang dia jumlah levelnya lebih banyak lagi? Kalau misalnya aku cari-cari dari infonya sendiri, ternyata HSK 2.0 sendiri itu lebih dikhususkan bagi teman-teman yang pengen belajar Mandarin aja, ngetes kemampuan Mandarin mereka, istilahnya kayak gitu, sebatas kayak gitu aja. Tapi sekarang kan namanya language ya, namanya bahasa, kita belajarin terus, setiap tahunnya itu kan kosakata akan terus bertambah dan kita tuh nggak bisa say no to language. Kita tetap harus bisa nerima dan kita tetap harus bisa pelajarin, istilahnya kayak bahasa Indonesia aja. Setiap tahunnya kan ada kata-kata gaul, ada kata-kata yang dari bahasa yang lain tuh masuk ke kita semua dan kita serap, kita ngomong dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sama aja kayak bahasa Mandarin. Jadi kenapa dipecah jadi 3 proficiency ini, supaya lebih terstruktur aja. Seperti yang alasan yang pertama tadi, supaya bisa mengelompokkan kita mau ngambil yang beginner, mau ngambil intermediate, atau yang advance. Semua info yang aku dapatkan untuk membuat video ini sudah aku kumpulkan dari beberapa sumber, dari website, juga ada aku nonton video YouTube. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa info yang aku sampaikan kurang jelas atau kurang detail, teman-teman bisa sambil searching lagi, bisa dari Google atau dari YouTube sendiri. Cuma yang seperti aku searching juga, mereka lebih banyak menampilkan semua informasi dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya teman-teman masih penasaran, silakan untuk searching secara mandiri. Dan yang terakhir, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Azalel yang sudah berkomentar di video aku untuk membahas HSK 3.0 ini. Semoga informasi yang aku sampaikan di video ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi teman-teman yang ingin mengambil HSK di tahun 2020 dan tahun-tahun selanjutnya.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Aku mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam video ini. Dan jangan lupa untuk klik like-nya kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk komen juga di bawah untuk selanjutnya aku bahas video apa lagi tentang Mandarin atau tentang yang lain. Silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya setiap kali Catherine upload video yang baru, teman-teman akan langsung dapat notifikasinya. Sampai ketemu lagi di segmen Pintar Mandarin bersama Catherine Jijian yang selanjutnya. 我先告辞，再见。